sobat-sobat filosofer. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Aeterni Patris. Aeterni Patris adalah sebuah ensiklik yang digagas oleh Paus Leo ke-13 pada tanggal 4 Agustus tahun 1879. Ensiklik Aeterni Patris ini berisikan tentang pemulihan filsafat Kristiani dengan pendasarannya ialah pada ajaran Thomas Aquinas, sang filsuf dan teolog terbesar milik Gereja Katolik. Ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13 dengan maksud untuk memulihkan serta membangkitkan filsafat skolastik sebagai filsafat Kristiani. Pada saat itu, memang dunia sedang dikuasai oleh ajaran para filsuf abad modern yang berpikir secara rasionalis, positifis, materialis, empiris, dan berbagai kejatuhan sekular lainnya. Seperti rasio yang dilihat sebagai satu-satunya fakultas yang memadai untuk menyetujui atau menolak segala sesuatu yang dipercaya, dan oleh idealisme pada abad 19 sebagai proses pembebasan kesadaran dengan mengajukan independensi filsafat dari urusan kebenaran yang berasal dari pewahyuan. Kemudian Paus Leo ke-13 mengeluarkan ensiklik ini untuk menengahi masalah ini dan supaya iman Kristiani tetap terjaga. Pendasarannya pada Thomas Aquinas merupakan sebuah langkah bagi Paus Leo ke-13 untuk terus membangkitkan semangat nilai-nilai Thomis, yang mana bagi Paus Leo ke-13 filsafat Thomas adalah filsafat yang dapat membantu semua orang untuk semakin memahami iman Kristiani. Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya yang bertajuk Fides et Ratio juga sejalan dengan apa yang digagas oleh Paus Leo ke-13. Baginya, Aeterni Patris adalah dokumen gereja serta magisterium yang berwibawa dan seluruhnya diperuntukkan untuk kepentingan filsafat. Maka, filsafat Thomas Aquinas menjadi dasar untuk berbagai kepentingan filsafat guna menambah iman kekristenan. Ensiklik Aeterni Patris ini menjadi benteng dari serangan filsafat modern yang dapat meruntuhkan ajaran teologi Katolik. Maka, filsafat Thomas ini menjadi anjuran untuk dapat digunakan karena ditemukan kepadanan antara iman dan akal budi. Kemudian pada Aeternis Patris artikel 2 dijelaskan bahwa sifat kealamian manusia yang mengikuti akalnya dalam tindakan manusia, dan apabila akal manusia sudah salah atau berdosa, maka dalam tindakannya juga akan sama, sehingga dapat menimbulkan kekacauan dalam diri manusia. Sayangnya, manusia kerap kali jatuh akan hal ini. Padahal, apabila manusia dapat menggunakan akal budinya dengan penuh bijak, dapat menghasilkan manfaat yang dirasakan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga dapat dirasakan oleh orang lain. Filsafat Thomas dikembangkan dalam universitas. Dalam Aeterni Patris artikel 20-21 disebutkan bahwa banyak universitas yang menggunakan ajaran Thomas Aquinas sebagai dasar dari ajaran universitas tersebut, karena ajaran Thomas sebagai ajaran yang paling tinggi, rumah kebijaksanaan, dan Thomas dianggap sebagai dokter malaikat. Selain itu, Kepausan Romawi juga menjunjung tinggi filsafat Thomas ini.
para paus pendahulu juga menggunakan ajaran Thomas untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada dan menghimbau kepada universitas-universitas untuk tetap dan terus menggunakan pendasaran filsafatnya sebagai filsafat Thomas untuk membentengi atas bid'ah yang semakin banyak dan semakin melenceng dari ajaran gereja. Oke teman-teman, pada bagian kali ini kita akan belajar mengenai pasca dikeluarkannya ensiklik Aeterni Patris. Semenjak dikeluarkannya ensiklik ini, Paus Leo ke-13 terus mengupayakan agar ajaran Thomas Aquinas selalu digunakan dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dalam upayanya dengan mendirikan Akademi Kepausan Thomas Aquinas. Dengan didirikannya atau dengan berdirinya akademi ini, Paus Leo ke-13 berharap agar gereja terus melestarikan iman Kristiani agar tidak terpecah. Selain itu, tentunya juga agar ajaran Thomas Aquinas baik filsafat maupun teologi tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam ensiklik Fides et Ratio yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II atau Karl Wojtyła menegaskan bahwa iman dan akal budi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Teologi sebagai usaha refleksi kebenaran yang didasarkan pada pewahyuan tentulah membutuhkan filsafat sebagai bantuannya, dan filsafat akan senantiasa memberikan teologi sebagai upaya menyikapi kebenaran yang didasarkan pada pewahyuan. Bagi Paus Yohanes Paulus II, ajaran Thomas banyak digunakan oleh cendekiawan untuk memperkenalkan tradisi Thomisme kepada diskusi filsafat maupun teologi. Hal ini terlihat dalam dokumen-dokumen yang lahir dalam Konsili Vatikan II. Salah satunya adalah dokumen Opta Tantatius, di mana dokumen ini merupakan dokumen yang membahas mengenai pembinaan imam, di mana di dalamnya terdapat ajaran-ajaran filsafat teologi Thomas Aquinas yang wajib diberikan kepada seminaris untuk semakin dapat memahami kaitannya pembahasan kebenaran, misteri keselamatan, dan mengulas wahyu. Ini terwujud dalam Opta Tantatius artikel 15 sampai 16. Ya, dari sini terlihat bahwa terdapat kaitan antara filsafat dan teologi. Filsafat dan teologi memang tidak dapat dipisahkan ataupun dihilangkan kaitannya, kendati keduanya memiliki pendasaran yang berbeda, di mana filsafat berdasarkan kebenarannya atas akal budi, sedangkan teologi berdasarkan kebenarannya atas pewahyuan. Namun kendati demikian, filsafat membantu seseorang untuk dapat semakin memahami teologi. Oleh sebab itu dapat dikatakan pula bahwa Philosophia es ancilla theologiae, filsafat merupakan hamba dari teologi. Di sini bukan bermaksud untuk merendahkan filsafat, melainkan filsafat dan teologi berjalan beriringan, di mana filsafat semakin memurnikan teologi dan teologi semakin dimurnikan dalam filsafat. Dari sini terlihat bahwa filsafat dan teologi saling melengkapi. Dari sini terlihat bahwa dari dua hal ini terdapat kaitan antara filsafat dan teologi. Pertama, filsafat membantu teologi yang merupakan filsafat untuk menjelaskan hal-hal metafisika dari pewahyuan. Lalu berikutnya, filsafat membantu teologi dalam proses pengertian struktur realitas dalam pikiran manusia.
Lalu yang ketiga, filsafat membantu teologi untuk dapat memaknai realitas konkret dalam kehidupan manusia dan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang terakhir, filsafat membantu teologi untuk semakin mudah dipahami melalui logika. Dari sini terlihat bahwa terdapat upaya untuk semakin melestarikan pemikiran Thomas Aquinas digunakan dalam kehidupan iman Kristiani, setidaknya dalam hal itu. Sehingga kita dapat melihat bahwa sebenarnya terdapat kaitan juga antara iman dan akal budi, filsafat dan teologi. Oke teman-teman, demikian presentasi saya dan Yubil. Ya, bila ada pertanyaan, silakan bertanya. Dan apabila kami ada salah kata, tutur kata, kami mengucapkan maaf sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih.